sudah boleh memberikan saya kesempatan untuk saya boleh melayani tempat ini. Ini adalah waktu yang pertama kali saya boleh ada di sini, tapi saya bersyukur semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, bahwa kita boleh bersyukur karena Tuhan itu sangat-sangat baik di dalam kehidupan saya ya. Ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya akan memperkenalkan nama saya Debbie. Saya bukan ya Pak, nama saya Debbie Kristanto Pak ya. Nama Kristanto itu adalah nama suami saya. Ini adalah suami saya. Saya seorang istri dan saya cuma mempunyai satu suami, tidak boleh lebih ya dari itu ya. Ingat, punya cuma satu suami, tapi saya belum memiliki anak saudara ya. Tapi saya bersyukur 16 tahun kami menikah, 4 tahun kami menjalin hubungan dan 20 tahun kami saling mencinta saudara ya. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam kehidupan setiap kita saudara. Sehingga waktu kami menikah banyak orang yang bertanya waktu di awal-awal kapan punya anak. Saya juga oh iya nanti, saya bilang nanti. Waktu terus berjalan saudara, waktu terus berjalan orang mulai tanya lagi sampai kadang-kadang saya mulai agak bosan dengan pertanyaan itu ya. Setiap kali pergi kemana pertanyaannya adalah sama, kapan punya anak. Saudara, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah kalau orang menikah harus punya anak gitu kan ya. Tapi ternyata enggak juga saudara ya. Saya tahu bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu Tuhan selalu punya maksud, Tuhan selalu punya tujuan. Amin. Tuhan selalu punya tujuan. Dan ketika Tuhan belum mengizinkan kami memiliki keturunan saudara, saya percaya bahwa Tuhan pun juga punya tujuan saudara ya. Saya cuma berkata bahwa untuk menjadi seorang kita ini ya wanita ditakdirkan menjadi seorang penolong ya. Kita adalah seorang penolong. Menjadi seorang penolong tidak tunggu bahwa dia harus menikah lebih dulu, tidak. Karena ketika kita lahir ditakdirkan waktu kita lihat kita adalah seorang wanita, disitulah panggilan kita untuk kita berdiri menjadi seorang penolong. Mungkin belum menikah, tapi tetap kita adalah seorang penolong. Buat siapa? Buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, buat penolong buat keluarga kita saudara. Untuk menjadi seorang ibu tidak tunggu dia harus melahirkan seorang anak, enggak. Saya percaya yang terpenting adalah peran dan fungsi kita sebagai seorang wanita ini ya. Untuk apa kita bisa berfungsi? Ada banyak orang yang punya anak tapi perannya nggak berfungsi saudara. Sebagai seorang ibunya nggak berfungsi. Nah di sini saya saudara. Nah oke, itu perkenalan sedikit saudara ya. Yang saya sampaikan bahwa saya bersyukur saya kasih kesempatan pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah penguasaan diri ya. Ini tidak mudah saudara ya. Penguasaan diri ini nggak mudah ya. Kita baru saja merayakan 17 Agustus hari raya kemerdekaan ya. Kalau orang dulu merayakan kemerdekaan itu mereka penuh dengan sukacita sekali. Dulu waktu hidup di dalam penjajahan, mereka rasanya saya dengar dari orang-orang tua yang dahulu saudara, mereka katakan bahwa zamannya perang susah sekali. Bahkan mereka yang mau sekolah pun terbatas saudara ya. Yang usianya sudah di atas orang tua saya pasti seperti berkata seperti itu saudara. Mereka ingin melakukan sesuatu tapi tidak bisa, sepertinya terpenjara. Tapi ketika waktu Indonesia merdeka, mereka bersukacita, bersorak-sorai di dalam kehidupan setiap kita ya. Yang kita anggap bahwa kalau kita ini sudah merdeka, merdeka itu bukan berarti kita mau hidup sebebas-bebasnya, kita melakukan apa yang kita mau tanpa kita memperdulikan apa yang Tuhan mau. Yang terpenting adalah kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Kunci daripada keberhasilan seseorang di dalam menjalani saudara seluruh aspek kehidupannya itu adalah terletak bagaimana saudara dan saya kita bisa menguasai dirinya, kita bisa mengendalikan diri kita. Coba kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima. Firman Tuhan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tetapi kita tidak akan pernah tahu kita adalah orang yang sabar atau tidak kalau kita tidak diuji dengan dihadirkannya orang-orang yang membuat kita jengkel, saudara. Ya, nggak akan pernah tahu kita akan sadar. Tetapi di sini apa? Dibutuhkan, makanya dibutuhkan kasih. Akhirnya dengan penguasaan diri sangat penting sekali untuk kita bisa menguasai diri. Penguasaan diri ini adalah merupakan hasil dari ketika kita mau tunduk kepada firman Tuhan. Ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk kita memiliki penguasaan diri, saudara. Apa arti kata dari penguasaan diri? Saya mencatatkan bahwa penguasaan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar, agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Nah, penguasaan diri yang di sini dimaksudkan adalah kemampuan saudara dan saya untuk menahan diri, untuk mengekang, menjaga diri sendiri dari dosa, agar saudara dan saya kita tidak diperbudak oleh dosa. Amin. Supaya kita tidak diperbudak oleh dosa. Jadi kita punya apa? Kemampuan untuk mengendalikan apa? Pikiran kita. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran kita, tindakan kita, atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus punya penguasaan diri? Saudara, sebab gini saudara, karena tanpa penguasaan diri, maka akan banyak sekali sikap. Tanpa adanya penguasaan diri, maka akan ada banyak sikap dan tindakan yang tidak terkontrol, sehingga dapat merusak kehidupan kita dan yang akibatnya mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam kehidupan kita. Di dalam pernikahan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam kita melakukan pekerjaan kita. Kalau kita tidak punya penguasaan diri yang artinya saudara dan saya, kita akan mengalami banyak kegagalan, saudara. Ada begitu berapa banyak rumah tangga yang akhirnya bercerai ketika mereka lupa lagi waktu masa-masa indah mereka, ya saudara. Masa-masa indah mereka lupa. Ketika persoalan besar terjadi di dalam kehidupannya, akhirnya mereka buat keputusan pisah saja. Karena tanpanya adanya penguasaan diri. Penguasaan diri itu saudara, kenapa diperlukan saudara penguasaan diri? Karena penguasaan diri itu akan membuat kita mampu untuk kita berpikir lebih matang. Kita bukan lagi kita bertindak itu boleh apa tidak boleh, bukan saudara ya. Tetapi itu adalah benar nggak sih apa yang kita mau lakukan, itu benar nggak? Sesuai nggak seperti apa yang Tuhan mau, itu sesuai apa enggak? Tapi kalau kita punya penguasaan diri, maka yang terjadi kita diberikan kemampuan untuk berpikir lebih matang. Kita bisa bersikap lebih tenang ketika kita menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita bisa bertindak lebih hati-hati, saudara. Saya adalah korban, saudara. Satu bukti contoh dari orang yang tidak punya penguasaan diri. Dengan kata lain, di dalam keluarga saya, ayah saya pergi meninggalkan mama saya, dan kurang lebih hampir 20 tahun saudara saya berdoa begitu. Masa saya adalah anak yang pertama dan saya punya 4 adik, kami 5 bersaudara. Karena saya sebagai anak yang pertama, saya harus mengurus adik-adik saya, saudara. Mengurus adik-adik saya. Jadi saya mulai SMP, saya sudah terbiasa mengurus rumah tangga, ya. Jadi kalau saya bersih-bersih rumah itu tengah malam, adik-adik saya semua sudah pada tidur, saya bersih-bersih rumah, saudara ya. Nanti waktu mereka belum bangun, saya sudah bangun, saudara. Saya mengurus rumah saya mengurus sekolahnya adik saya, mengantarkan mereka sekolah, belajari mereka, saya sudah terlatih. Hanya karena dari apa? Dari orang tua yang tidak memiliki penguasaan diri. Satu pengalaman yang sangat berharga. Waktu mama saya marah sekali sama papa saya ini anak kesayangannya papa, saudara. Jadi kalau mama saya marah sama papa saya jadi sasarannya, saudara. Jadi saya yang selalu dipukul, saudara.
Saya bersyukur saudara, lewat semua apapun itu, pengalaman pahit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, itu membuat saya boleh ada sampai di titik yang sekarang ini, itu cuma karena anugerahnya Tuhan saudara. Karena anugerah Tuhan. Kalau tanpa itu saya tidak akan pernah mengerti apa artinya hidup yang menurut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Kalau saat itu saudara, kenapa saya nggak punya patronnya, nggak ada contohnya, nggak ada teladannya, nggak ada. Mereka kalau bertengkar, waduh, kekerasan yang terjadi, piring bisa terekam saudara, mengerikan sekali. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan itu supaya saya bisa belajar sesuatu. Dan ketika waktu saya menikah, saya tidak akan pernah mau melakukan yang itu saudara. Saya perlu belajar yang namanya penguasaan diri. Kenapa? Saya percaya setiap kita yang berumah tangga, setiap orang di tempat ini pasti menginginkan kehidupan yang berbahagia. Amin. Pasti pengennya bahagia, pasti pengennya hidup rumah tangganya baik-baik saja. Pengen kalau bekerja, pasti pengen berhasil, itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dibutuhkan yang namanya penguasaan diri. Saudara, di dalam hal apa yang kita perlu belajar menguasai diri kita? Yang pertama adalah di dalam perkataan kita. Kita perlu belajar mengendalikan lidah. Ada saya pernah dengar seseorang berkata seperti ini. Kalau kamu lagi happy, ya, khususnya buat orang yang lagi jatuh cinta, ya, jangan cepat-cepat untuk buat janji. Karena ketika kita mengucapkan janji, belum tentu kita bisa menepatinya. Ya, kita berjanji karena hatinya lagi senang sekali. Oh, aku mengasihi, aku mau mencintai kamu, terima dengan apa adanya. Tapi belum tahu nanti waktu masuk di dalamnya saudara, ketika lewat banyak persoalan, wah di situ baru. Tapi juga dikatakan bahwa jangan membuat keputusan ketika kita sedang dalam amarah. Karena ketika kita sedang di dalam amarah, kita dalam emosi, lalu kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar saudara, hasilnya juga bisa fatal. Lukas pasal 6 ayat 45 dikatakan demikian saudara. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Seringkali kita dengar ya saudara ya, ada orang bilang, oh enggak kok, hatinya sebenarnya baik, itu cuma omongannya kok, cuma ucapannya aja tapi hatinya baik. Benar apa benar ya kalau yang seperti itu? Enggak. Tapi firman Tuhan mencatatkan, karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan mencatatkan saudara, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Makanya kenapa kita butuh yang namanya penguasaan diri. Karena kalau tanpa penguasaan diri saudara, kita perlu cek lagi saudara. Yang keluar adalah kata-kata yang bisa melukai orang lain. Ya. Melepaskan perkataan itu mudah, sangat mudah. Seperti saudara membalikan telapak tangan. Tetapi mengobati hati yang sudah terluka oleh karena ucapan, itu susah sekali saudara. Sangat susah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ayo, kalau engkau lagi marah, kita perlu belajar untuk kita mengendalikan lidah kita. Kita perlu belajar untuk mengendalikan lidah kita supaya kita tidak mengucapkan kata-kata yang akhirnya bisa melukai anak-anak kita, yang bisa melukai pasangannya kita, saudara. Kita perlu belajar. Karena apa? Perkataan yang sudah kita lepaskan, saudara, itu tidak mudah untuk kita tarik kembali. Karena sudah membekas. Suami-suami kalau marah sama istri, apalagi kalau yang sudah kebiasaan, saudara, yang kebiasaannya suka marah gitu ya. Kalau nggak marah, nggak keluarkan kata-kata kotor, nggak enak rasanya. Kita perlu belajar. Hari ini kita perlu bertobat dan perlu belajar untuk kita menguasai diri kita. Ada pengendalian diri dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus dikatakan
Misalnya kita ini cuma bercanda. Ya. Saya kasih contoh saudara ya. Saya waktu saya masih kecil, saya ini di dalam keluarga, satu keluarga, orang bilang saya ini paling jelek saudara. Karena ya memang adik-adik saya itu cakep-cakep saudara ya, cakep-cakep. Saya jelek gitu saudara. Dan saya waktu itu belum paham bahwa apa yang Tuhan katakan bahwa oh, kamu itu berharga, kok kamu itu cantik, kok saya ini berharga, saya ini mulia. Saat itu saya nggak mengerti tentang itu saudara. Jadi waktu masih kecil saya itu sering dibully saudara. Saya sering dibully karena saya ini jelek, dan nggak cuma jelek saudara ya, tambah komplit jeleknya saudara, karena di saya ini secara tubuh saya ini waktu masih kecil saya ini punya alergi makan ikan ya. Jadi sehingga di badan saya ini saudara, dari tangan sampai kaki itu banyak lukanya saudara. Maaf kata sampai anak-anak banyak lukanya, malu sebagai perempuan saya malu. Jadi saya sering dibully sama teman-teman saya saudara. Debbie Bores. Iya saudara. Saya dikatakan Debbie Bores, mereka bercanda. Waduh, kalau Dedi Dores apa Dedi Dores ya? Oh Dedi Dores itu kan penyanyi. Kalau ini Debbie Bores, mereka cuma bercanda. Tapi tahu nggak bahwa itu melukai saya saudara? Sangat-sangat melukai saya, sehingga apa? Dari perkataannya orang sehingga itu membuat diri saya tidak punya kepercayaan diri. Hati-hati loh saudara kalau kita berbicara. Jangan sampai cuma karena ucapan kita menjatuhkan gambar diri seseorang hanya karena ucapan diri kita. Amin. Hati-hati. Jangan cuma bulian yang seperti itu saudara. Saya nggak punya kemampuan untuk bisa berdiri di hadapannya orang banyak, itu nggak punya saudara. Satu sudah jelek, kedua saya kalau ngomong gagap. Tapi kalau saudara sekarang bisa lihat saya yang sekarang, itu semua cuma karena anugerahnya Tuhan. Anugerah Tuhan yang dipandang orang rasanya nggak mungkin. Saya pikir saya nggak punya masa depan, tapi saya tahu saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa, sehingga saya ada di tempat ini. Saya bisa berbicara, saya bisa melayani. Saya tahu semua cuma karena kemurahannya Tuhan. Dan orang-orang yang sekarang ketemu saya saudara, yang kenal saya, lalu ketemu saya yang sekarang, mereka kaget. Loh, beda ya sekarangnya. Saya tahu semua cuma karena kemurahannya Tuhan. Dikatakan ada di dalam firman Tuhan saudara ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan seperti ini. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-18 sampai 19 ya. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Hati-hati loh saudara. Saya kok tahu ini firman Tuhan katakan demikian. Kita yang berbicara mungkin kita lupa, tetapi luka yang
menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataannya bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun dikatakan engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Satu hal yang luar biasa, kalau kita punya kesempatan untuk kita balesi orang yang nyakiti kita, saudara ya, rasanya gak apa-apa sekali-sekali. Kan Tuhan gak apa-apa Tuhan ya. Kita berusaha untuk meluapkan apa yang menjadi emosinya kita. Ujungnya nanti kita bilang, nanti kalau sudah selesai Tuhan maaf ya Tuhan ya, maaf ya, hilang Tuhan. Oleh karena itu kita penting, saudara, kita perlu belajar menguasai diri kita untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi firman Tuhan katakan biarlah kita mau membalasnya dengan kebaikan. Amin. Saya percaya saudara, sekaku-kakunya istrimu, ya, sejahat-jahatnya suami, sepelit-pelitnya orang tua, ya, tapi kalau kita melakukan apa yang baik, batu itu saudara katanya kalau ditetesin air terus lama-lama juga hancur juga, saudara ya. Es itu kalau kena air terus dia jadi cair. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan kebaikan buat orang yang menyakiti kita, waktu kita melakukan kebaikan kepada orang yang sudah mengecewakan kita, saya percaya lewat sikap kita, perilaku kita untuk tidak membalaskan kejahatan itu akan membawa anugerah buat orang lain. Amin. Dia baru bisa melihat, tidak membalaskan kejahatan. Di sini dikatakan, saudara, saya menggambarkan tadi kalau di ayat-ayat yang sebelumnya, saudara, di situ Daud mengatakan kepada Saul, tuanku. Tapi di kata yang berikutnya dia katakan, lihatlah dahulu ayahku. Dari kata tuan jadi ayah. Berarti ada satu yang di dalam dirinya, ada satu kerinduannya dia, Tuhan. Dia mau mengatakan bahwa aku itu mengasihi engkau, aku itu menyayangi engkau. Saudara, Tuhan katakan loh, saudara, bahwa Tuhan itu sudah menolak Saul, saudara. Tapi Daud, dia tetap memandang bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, dan dia tidak berani menjamahnya sekalipun dia punya kesempatan untuk dia mau membalaskan semuanya itu. Di dalam nanti di ayat yang berikutnya dikatakan juga Saul memberikan kesempatan untuk kedua kalinya. Daud memberikan kesempatan kedua kalinya untuk Saul melepaskan Saul. Punya kesempatan loh, saudara, tapi dia tidak melakukan. Daud menaruh respek kepada Saul. Demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita mau hidup di dalam penguasaan diri, punya penguasaan diri, maka kita akan diberikan kemampuan untuk melakukan apa yang benar. Amin. Dikecewakan, disakiti, tetapi engkau tidak membalaskan kejahatan. Saudara, engkau tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Istri-istri, ibu-ibu, ayo. Istri-istri yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan mampu menaruh respek kepada suaminya. Amin. Sekalipun, waduh, bojo iki lho, Bu. Saya ini bekerja, saudara ya. Saya melayani, saya bekerja di pabrik permen, dan saya dipercaya saya untuk memimpin beberapa karyawan, saudara, di bawah saya ya. Jadi mereka tuh seringkali gini kalau ngomong, saudara, Bu, kok kenapa kok mukanya cemberut aja, Bu? Pegel, Ibu.
kerja. Dan rata-rata saudara saya melihat ya, 45% dari yang ada saudara, yang laki-lakinya nggak bekerja loh saudara. Yang bekerja yang perempuannya. Tapi mereka berkata demikian, lah kok enak bu kalau aku tuh yang kerja, nyambut gawe soro, lah senang ngomong kayak enak turut tok, ya lo duwe gak itu rokok, yes, komplit. Tapi kalau kita punya penguasaan diri, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka yang ada kita tetap bisa menghormati suami kita, amin. Istri-istri bisa menghormati suaminya sekalipun mungkin suamimu sekarang ini dalam kondisi yang lemah fisik, mungkin tidak bekerja karena pandemi, gak ada pekerjaan, pengurangan tenaga kerja. Kita perlu untuk tetap menghormati suami-suami. Bukan menghormati suami-suaminya, ada banyak enggak saudara, maksudnya menghormati suami ya saudara ya, menghormati suaminya. Istri yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan mampu untuk menaruh respek kepada suaminya. Suami-suami yang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan dimampukan untuk tetap mengasihi istrinya, amin. Bapak-bapak, dulu kau tertarik sama calonmu, itu adalah waktu masih badannya langsing ya. Tetapi ketika sudah menikah, setelah punya anak, badannya jadi langsung ya. Tapi kalau bapak-bapak yang di sini semua hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, mau langsung kayak gimana gemuknya, mau berubah, tetap mengasihi istrinya, amin. Amin. Coba yang tahu pasangannya siapa? Ada pasangannya, barengan sama pasangannya? Coba dilihat pasangannya di sebelahnya. Katakan I love you. Sulit ya Pak, ngomong I love you ya Pak. Dulu waktu masih pacaran mudah loh Pak ngomong I love you. Tapi setelah sudah menikah, waduh malu bu, malu gitu ya. Sudah saudara, semakin hari kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah saudara ya, kita mau hidup penguasaan diri. Saudara, kita itu kan secara otomatis akan dimampukan saudara untuk kita tetap bisa mengasihi pasangan kita, amin. Saya sama suami saya ini, kalau orang lain bilang kok ya enak, kayaknya enak. Kami punya persoalan, pasti punya persoalan. Tetapi satu yang saya tahu, dalam satu hari saya pasti akan berkata kepada suami saya, I love you ya. Sak sibuk-sibuknya saya saudara, sak sibuk-sibuknya saya, apapun itu, dia kalau, dan saya katakan tidak cuma bilang I love you, tapi saya selalu katakan thank you. Thank you buat apa? Kamu sudah nungguin aku kerja sampai malam. Kami berdua kerja satu kantor saudara. Tapi dia mestinya bisa pulang duluan ya. Tapi tidak, dia menungguin istrinya saudara ya. Jadi kalau saya kerja lembur sampai malam, mesti itu bayarannya karyawan, dia nungguin saya. Dan ngapain bilang thank you? Kan memang udah kewajibannya dia nungguin saya, nemenin saya gitu kan. Enggak. Tapi saya mau belajar. Saya berkata thank you. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malu-malu untuk kita berkata terima kasih buat pasangan kita, amin. Maka kita bangun saudara, sehingga Pak, keharmonisan itu boleh terus semakin lama semakin terus bertambah saudara, semakin bertambah. Yang terakhir saudara, kita perlu belajar untuk menguasai diri saudara. Suami istri yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, maka mereka dimampukan untuk tetap setia terhadap pasangannya, amin. Sekalipun ada godaan Pak, sekalipun ada godaan ya Bu, kita tapi dimampukan untuk kita mau tetap setia. Oleh karena itu saudara ini, kita perlu belajar menghargai pasangan kita. Apa yang terjadi yang saya sedang amati dan saya paling tidak suka saudara, kalau kita lagi ada bersama-sama ya, saudara kalau pergi kemana-mana, saudara makan atau saudara pergi ke restoran, saudara pasti akan melihat ada orang-orang yang di depan saudara. Waktu mereka duduk bersama keluarga, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan saudara? Pegang HP, betul kan? Semuanya pegang HP, nggak mulai dari yang kecil sampai yang tua, pegang HP semua. Saya kok pergi saudara, saya
Sehingga Pak, memberikan keteladanan buat anak-anak kita bahwa orang tuanya punya waktu ya, komunikasi ya. Saya kalau pergi sama suami saya atau pergi sama teman-teman, sama adik-adik rohani saya, kalau mereka saya pergi kemana, saya katakan kalau mau pergi ayo kita ngobrol, kalau izin dulu ngobrol sama suamimu, boleh apa enggak atau apa. Saya pasti izin sama suami saya juga kalau saya pergi sama teman-teman saya. Saya taruh HP saya, nanti orang lain mau telepon, nanti kalian butuh dia mau telepon, nanti telepon lagi nggak apa-apa. Tapi selama saya ada bersama dengan mereka, saya taruh HP saya dan saya fokus dengan mereka. Jadi kalau saya katakan, kalau kamu mau di sini mau cuma pegang HP, pulang aja, nggak usah, kita nggak usah ketemuan gitu ya. Kita perlu belajar untuk kita bisa menguasai diri kita. Yang terakhir adalah menguasai diri untuk tetap tenang ketika kita menghadapi masalah, supaya kita tidak membuat keputusan yang salah. 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan demikian saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya dikatakan terletak kekuatanmu. Kenapa kita perlu menguasai diri dan tenang saudara? Supaya kita ini bisa memberikan waktu untuk Tuhan bisa berbicara kepada kita. Amin. Ada Roh Kudus yang di dalam kehidupan kita. Waktu kita lagi marah, kita perlu tenang saudara. Ada berbagai macam cara orang untuk belajar dia menenangkan dirinya, banyak cara. Ada yang bilang, aku kalau lagi marah tuh tak tinggal keluar dulu, nanti setelah itu aku tenang baru aku diam. Tapi ada lagi tips yang lainnya, orang katakan tarik nafas dalam-dalam gitu, baru dihembuskan lagi. Supaya apa? Supaya bisa tenang. Kita perlu menguasai diri dan kita menjadi tenang supaya kita bisa memberikan waktu untuk Tuhan bisa berbicara kepada kita dan kita boleh memperoleh hikmat untuk Tuhan dapat menyelesaikan masalah kita. Amin. Kita berdoa. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa hidup di dalam penguasaan diri? Saudara, tidak ada kata yang lain. Kita tidak mungkin kita bisa hidup di dalam penguasaan diri kalau kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini ayat favorit saya, saudara. Yohanes 15 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga dikatakan kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Dikatakan sebab di luar aku saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Satu hal yang kita perlu sadari dengan benar, saudara, bahwa saudara dan saya kita tidak pernah bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak akan pernah bisa melakukan firman Tuhan untuk kita mau mengasihi. Kita nggak akan pernah bisa punya kemampuan untuk kita bisa mengampuni. Kita nggak punya kemampuan untuk kita bisa sabar. Kita nggak punya kemampuan untuk kita melakukan kebaikan kalau kita tidak hidup melekat kepada Tuhan. Amin. Tidak ada kata yang lain, kuncinya cuma satu. Kita perlu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan, saudara, ketika kita dikecewakan, waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, di situ Tuhan akan berbicara banyak kepada kita. Kita dikasih kekuatan. Saya dulu waktu masih kecil, saya dipukul sama mama saya, saudara ya. Kamar mandi adalah tempat yang paling terbaik
saudara, dulu mama saya marah, pokoknya saya jadi sasaran lah saudara gitu ya. Loh, adik saya jatuh, saya yang dimarahin ya. Padahal adik saya lari, waduh saya kena. Di kamar mandi saya bisa cuma nyanyi. Bapakku mengasihi, mengampuni, Bapakku mengasihi orang yang bersalah padaku sesuai perintahmu. Saya cuma punya kemampuan untuk saya menangis di hadapan Tuhan. Saya cuma punya kekuatan ketika saya tinggal di dalam Tuhan. Ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan, maka di situ saya diberikan kekuatan. Ada energi yang baru yang saya terima untuk saya bisa melangkah pasti, melewati hari-hari saya sekalipun itu sulit buat saya. Tetapi saya punya kekuatan itu. Yuk, caranya gimana untuk kita bisa menguasai diri? Yaitu dengan kita memiliki hubungan yang hidup sama Tuhan. Yang kedua yaitu penguasaan diri harus dibangun dengan cara kita tunduk pada kebenaran firman Allah dan pada Roh, yaitu dengan kata lain kita akan menjadi pelaku firman Tuhan, saudara ya. Segala sesuatu yang kita lakukan semua saudara, tapi kalau tanpa didasari dengan kasih tidak akan berarti apa-apa. Jadi saudara, ayat yang paling terakhir yang saya akan berikan ini yang saya hidupi saudara ya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Ayo kita baca sama-sama saudara ya. Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, ayo kita mau lakukannya semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita bisa berpikir, aku mau melakukan semuanya ini cuma untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka saya percaya kita diberikan kemampuan saudara untuk kita tidak lebih lagi menyimpan kemarahan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mungkin ini yang bisa